pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan memberikan tips untuk lolos tes SKD CPNS tahun sekarang. Alhamdulillah tahun kemarin saya bisa lolos dan sekarang saya tinggal menunggu untuk pelaksan. Dalam tes SKD tersebut terbagi menjadi 3 macam pertanyaan, 3 macam soal. Yang pertama adalah TIU, tes intelijensi umum, TKP, tes kepribadian, kemudian tes wawasan kebangsaan TWK. Di TIU kebanyakan orang berpikir adalah tentang berhitung semua. Maka mereka akan berusaha untuk menyelesaikan hitungan sampai mereka mendapatkan jawaban. Tapi menurut saya itu salah besar. Karena kita diburu oleh waktu yang hanya diberikan waktu sebanyak 90 menit, sedangkan soal yang harus kita jawab adalah 100 soal. Jadi salah satu tips yang saya berikan adalah jangan terfokus pada satu soal saja, satu soal yang sulit. Ketika kita mengerjakan misalkan di TIU pertanyaan yang sulit dan kita beberapa detik tidak ada bayangan untuk jawaban, maka kita lewat saja terlebih dahulu. Kita cari yang bisa kita coret-coret, kita cari jawaban dengan cepat. Itu salah satunya. Karena nanti di akhir juga mudah-mudahan ada sisa waktu, kita bisa balik lagi ke pertanyaan tersebut dan kita bisa berhitung lebih fokus di akhir waktu. Itu di TIU. Kemudian untuk di TKP saya ada trik juga yang saya gunakan tahun kemarin itu, yaitu ketika di TKP itu jawaban itu hampir mirip, hampir sama karena itu menurut kepribadian kita, tapi pasti ada yang lebih baik dan dicari jawabannya. Kalau mungkin dari urutan nilai itu TKP itu ada yang nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Tentu kita yang mencari yang nilai 5 atau minimalnya yang angka 4. Nah itulah yang paling sulit. Yang kemarin saya lakukan supaya saya menjadi lolos seperti sekarang adalah saya mencari jawaban yang paling panjang terlebih dahulu. Paling panjang, emang sih itu menjadi suatu dilema, tapi ketika saya udah blank, udah bingung, saya cari yang paling panjang aja dulu jawabannya. Misalkan A cuma segini, B, C. Nah, saya cari C. Yang seperti itu aja dulu terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya ketika yang paling panjang itu saya kira saya tidak yakin, maka saya akan berpikir itu nanti yang selanjutnya, misalkan oh nomor yang ini saya lupa nih. Nanti di akhir ketika masih ada waktu saya balik lagi ke nomor tersebut dan kita baca lagi sekali. Oh yang ini mungkin enggak seperti ini. Cari lagi yang panjang juga, tapi yang agak benar dibanding yang pertama tadi. Seperti itu. Itu yang saya lakukan tahun kemarin. Dan alhamdulillah dengan rincian tadi saya share di pertama, saya sekarang bisa lolos alhamdulillah. Kemudian untuk soal di TWK, tes wawasan kebangsaan, ini murni hafalan atau wawasan kita terhadap kebangsaan, karena di dalamnya saya lupa lagi, cuma mungkin saya bisa menyimpulkan ada nasionalisme, ada bela negara, ada Pancasila kalau nggak salah, atau kewarganegaraan, yang seperti itulah yang difokuskan. Yang di dalamnya ada sejarah, mulai dari sejarah kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, siapa saja yang ikut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan, pendapat mereka apa saja, misalkan tentang Dr. Supomo memberikan ide apa, atau Pancasila itu pertama itu ketuhanan bukan ketuhanan tapi apa, dirubah oleh siapa, kemudian kenapa alasan tersebut dirubah, seperti itu. Jadi yang kita berpikir, kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh luas, tapi kita yang dasar-dasar aja dahulu. Justru itu yang kita lupa biasanya. Kita kan udah berumur, udah lewat nih SMP, SD, SMP, SMA udah lewat, kuliah juga mungkin. Nah, bagi yang tidak di kuliah atau kuliah tidak di jurusan sejarah atau itu, mungkin udah lupa urusan yang seperti itu, tapi justru itu yang dipertanyakan. Nah, itu yang tingkat kesulitannya itu mungkin di situ. Kita udah lama tidak baca-baca sejarah, udah lama tidak baca-baca tentang bela negara itu apa, tatanan negara itu seperti apa.
ini ada pertanyaan, tentu itu yang menjadi sulit. Nah, tips dari saya itu hafalkan atau baca mengenai kemerdekaan, mengenai rumusan Pancasila, mengenai tokoh-tokoh di dalamnya, pendapat-pendapat yang mereka sampaikan, argumen-argumen apa yang mereka sampaikan. Itu yang tahun kemarin ada di pertanyaan, insya Allah saya masih. Selanjutnya untuk TIU, karena itu mungkin harus ada coret-coret, harus ada sedikit coret-coret yang saya sampaikan. Nanti saya akan berikan coret-coret sebisa saya. Mungkin ini hanya seingat saya ya dari soal tahun kemarin, mudah-mudahan bisa membantu. Ada beberapa rumus yang pasti teman-teman yang belajar di bahasa Indonesia di keguruan atau pendidikan bahasa Indonesia pasti udah tahu mengenai rumus ini, silogisme ini, analogi. Kemudian itu aja yang akan saya bahas di TIO, yaitu mengenai analogi dan silogisme. Untuk deret, numerik, dan soal cerita nanti saya share lebih lanjut karena itu akan memakan waktu dan durasi yang lama. Untuk analogi memang gampang-gampang sulit. Analogi itu adalah padanan kata. Nanti di soal itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pertanyaannya itu ini ada, kemudian yang dicari ini semua dicari. Kemudian ada pertanyaan yang ini ada, yang di sininya nggak ada, kita harus mencarinya. Seperti ini. Kemudian ada juga yang ini ada, ini tidak ada satu. Atau bisa juga ini yang tidak ada atau yang ini tidak ada. Untuk pembahasan lebih menjauh sih mungkin teman-teman semua udah pada paham seperti ini. Komik, buku, bisa diartikan bahwa komik itu adalah salah satu jenis buku. Kemudian kita cari juga di pilihan yang merupakan satu padanan kata. Misalkan ini jenis, salah satu jenis dari ini, berarti yang dicari juga yang ini salah satu jenis dari ini. Karena dari alas kaki kan jenisnya bisa sepatu, bisa sendal, ini juga buku, bisa komik, bisa majalah. Nah, seperti itu. Untuk yang ini tajam, pisau. Yang berbentuk tajam itu biasanya pisau. Nanti di pilihan juga ada. Yang ringan itu apa? Kan kapas. Seperti itu. Bisa juga apa yang ringan, cuma kalau di pilihan pasti nggak ada. Yang adanya cuma ini, yang hubungannya itu seperti ini. Oke. Seperti ini juga. Ketika kita merebus akan terjadi seperti apa? Matang pastinya. Dan ketika kerja akan yang dihasilkan itu apa? Kerja, hasil pasti ya kan. Oke, kemudian kita lanjut ke silogisme. Rumus yang paling silogisme adalah kesimpulan yang diambil dari dua keputusan. Itu aja simpelnya. Untuk yang lebih gampang lagi, saya mempunyai rumus seperti ini, semua sama dengan semua. Maksudnya itu dari dua kesimpulan dari dua keputusan. Misalkan keputusan pertama semua dan semua, pasti di sini juga hasilnya kesimpulannya semua. Kemudian misalkan tidak semua, beberapa, maka yang akan dimenangkan adalah beberapa. Kata-kata beberapa itulah yang dipilih, beberapa dan sebagian atau sebagian. Untuk keputusan yang ada kata semua berbanding dengan tidak ada, maka yang diambil adalah keputusan ini dahulu, kemudian dilanjut
dengan kata-kata di belakang kata ini. Ketika ada kalimat diawali dengan ini dan ini, maka yang didahulukan atau yang menang biar gampang adalah kata tidaknya, diselipkan kata bukan. Oke, nanti saya kasih contoh. Oke, selanjutnya dengan rumus yang tadi, dengan rumus contoh soalnya, ketika kita menemukan semua dan di kalimat keduanya semua, maka yang menang adalah semua. Maksud yang menang itu yang dipilih. Contoh, semua WNI yang berusia 17 tahun ke atas memiliki hak pilih. Semua penghuni asrama Dharma Putra adalah WNI yang berusia 17 tahun ke atas. Maka semua penghuni yang ini didahulukan, biasa udah menjadi kebiasaan yang di bawah itu, kalimat yang di bawah itu didahulukan penghuni asrama Dharma Putra memiliki hak pilih. Caranya seperti ini. Di kalimat pertama kita coret yang sama. Misalkan ini kan sama, ini sama, yang berusia 17 tahun ke atas sama, ini juga sama, seperti ini. Jadi yang ada hanyalah semua penghuni asrama memiliki hak pilih, seperti itu. Jadi dengan pencoretan yang sama, kata atau kalimat yang sama. Dan untuk contoh yang kedua adalah tidak semua dan beberapa, maka menjadi beberapa. Contoh soalnya, tidak semua siswa SMA menghadiri upacara Hardiknas. Kalimat kedua, beberapa pengunjung pameran buku adalah siswa SMA, maka yang menang adalah beberapa ini. Jadi coret seperti yang tadi, siswa SMA di sini ada coret, udah itu yang dicoret. Jadi beberapa pengunjung pameran buku tidak menghadiri upacara. Ini tidak dicoret kan upacara ini, seperti itu. Dengan ingat saja rumus, ketika ada kalimat tidak semua dan beberapa, maka yang menang adalah beberapa. Contoh selanjutnya, ketika ada kalimat semua dan tidak ada, maka yang menang adalah tidak ada. Contoh seperti ini, semua anak Pak Soleh memiliki mobil. Tidak ada anak yang ikut kompetisi masak yang memiliki mobil. Jadi tidak ada anak yang ikut kompetisi masak yang merupakan anak Pak Soleh. Kita lihat dari sini. Yang ini coret memiliki mobil. Jadi tinggal tidak ada anak yang ikut kompetisi masak yang merupakan anak Pak Soleh. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk silogisme yang harus diingat itu rumusnya. Kalau mau dicatat boleh. Ketika kita menemukan kalimat pertama dengan kata semua, dan kemudian kalimat kedua dengan kata semua juga, maka jawabannya semua. Kemudian nomor 2, ketika ada kalimat awal tidak semua dan dibandingkan atau di kalimat keduanya ada beberapa, maka yang menang adalah beberapa. Ketika ada kalimat pertamanya semua dan kalimat keduanya tidak ada, maka yang menang adalah tidak ada atau tidak semua.
selanjutnya tidak ada, dan semua, maka yang menang adalah tidak. Maksud yang menang itu nanti di jawaban itu A, B, C, D, dan E, cari yang kata-kata yang jawaban sesuai rumus tadi. Misalkan tidak semua dan beberapa, maka hasilnya beberapa. Nah, cari di jawaban A, B, C, D itu yang paling pertama itu beberapa. Karena yang menurut pengalaman saya kemarin, setelah saya ingat rumus tersebut, tidak ada yang diawali oleh kata beberapa. Semua ngacak. Nah, nanti kalau udah ada kata beberapanya, ada dua misalkan pilihan A sama B sama di awalnya beberapa, maka cari yang tadi dicoretnya. Yang ini kok di atas ada, di sini ada, tapi dia cantumkan juga, berarti salah. Harus yang dicoret, yang di atas di kalimat pertama ada dan di kalimat kedua ada, maka dicoret. Maka itu harus tidak ada di jawaban. Mungkin seperti itu untuk simpelnya rumusan silogisme. Bukan simpel, maksudnya lebih detail atau lebih mudah dipahami mungkin. Kalau untuk dari Google sih banyak juga, untuk apalagi yang belajar bahasa Indonesia pasti lebih paham. Cuma ini sekedar mengingatkan kembali bahwa saya seperti itu kemarin waktu tes, dan alhamdulillah hasilnya lolos. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos tes seleksi CPNS tahun sekarang. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan juga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.